Halo semuanya, perkenalkan nama saya Handika Castello. Saya perwakilan dari kelompok Nobita yang akan menjelaskan penjualan kue putu. Kemudian ini merupakan anggota saya dari kelompok Nobita. Ada Fernando Alfian, ML Rido, dan saya sendiri sebagai Handika Castello. Bagi teman-teman yang belum mengenal apa itu kue putu adalah jenis makanan tradisional Nusantara yang berupa kue dengan isian gula Jawa yang dibalut dengan parutan kelapa dan tepung beras butiran kasar. Kue ini dikukus dengan diletakkan di dalam tumpu bambu yang sedikit dipadatkan. Kue ini dijual pada saat matahari terbenam sampai larut malam. Kemudian, eh, pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin kami bahas. Yang pertama yaitu permasalahan yang terdapat di dalam penjualan kue putu seperti apa, kemudian rute penjualannya seperti apa, solusi dari permasalahan tersebut bagaimana, dan eh, alasan kenapa solusi kami dapat mengatasi permasalahan tersebut. Oke, yang pertama, apa permasalahan yang terdapat di dalam penjualan kue putu? Permasalahan yang terjadi di dalam kue putu ialah tempat penjualan kue yang harus membuat penjual kue tersebut harus berkeliling untuk mencari konsumen atau pelanggannya, serta juga eh, rasa yang disampaikan oleh pembeli hanyalah dari mulut ke mulut saja. Eh, itulah yang membuat penjual kue putu tersebut susah mendapatkan pelanggan tetap. Kemudian bagaimana rute penjualannya? Bisa dilihat dari samping, ini merupakan alur penjualan kue putu secara tradisional. Dari pelanggan mengunjungi toko atau gerobak penjual kue putu tersebut, kemudian memesan mau berapa banyak kue putunya, kemudian masuk ke tahap pembayaran. Setelah membayar kepada penjual, si konsumen atau pelanggan tersebut bisa makan di tempat langsung maupun dibawa pulang. Sedangkan sedangkan eh, lalu penjualan kue putu yang secara modern bisa dilihat sebagai berikut. Dari pelanggan bisa memesan eh, mau secara offline atau secara langsung maupun secara online, bisa melalui GoFood atau GrabFood, yang kemudian nantinya sang driver ataupun konsumen akan pergi ke toko tersebut atau ke warung kue putu tersebut, yang kemudian memesan, kemudian masuk ke tahap pembayaran. Di tahap pembayaran ini, kami juga sudah menyediakan sistem barcode atau juga bisa membayar secara kredit, yang sistemnya lebih memudahkan eh, konsumen jika tidak membawa uang tunai yang lebih, misalnya gitu, yang kemudian bisa makan di tempat ataupun bawa pulang. Oke, ini merupakan alur sistem yang ingin kami buat. Pertama, penjual atau pembuat kue putu memasukkan penjualannya di sebuah toko, yang kemudian nantinya pembeli bisa membeli tersebut dari toko ataupun bisa memesan secara online, baik dari GoFood maupun GrabFood, dengan rute konsumen membeli kue putu dengan berbagai jenis yang disediakan. Kemudian, ketika total pembeliannya telah keluar, maka pembeli ataupun konsumen harus melakukan pembayaran tersebut. Dan akhirnya barang yang telah dipesan, yang sudah dibeli, bisa dibawa pulang atau makan di tempat. Kemudian pertanyaan ketiga, solusi dari permasalahan penjual kue putu apa saja? Solusinya, kami ingin membuat sebuah iklan dan memasukkan iklan itu ke sebuah website, ataupun kita akan membuat banner yang nantinya akan dipasang di pinggir jalan. Dan juga kami ingin penjual kue putu memasukkan barang buatannya ke dalam toko, serta toko itu juga memasukkan penjualnya di online shop seperti Gojek maupun Grab. Bisa dilihat di tengah berikut,
Ini merupakan contoh iklan yang ada di dalam mobile apps. Dan sebelahnya merupakan tampilan menu ya. Selain di dalam berbasis aplikasi, kami juga mempunyai uh, website resmi untuk penjualan kue putu tersebut. Bisa dilihat dari link di bawah berikut. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Pertanyaan keempat, sebutkan alasan kenapa solusi kita dapat mengatasi permasalahan tersebut. Oke, alasannya dengan cara mempromosikan penjualan kue putu melalui website maupun iklan, membuat pembeli mengetahui rasa dan bahan pembuat kue putu yang dibuat. Dengan cara memasukkan penjualan kue putu di berbagai online shop yang membuat penjual tidak bersusah payah berkeliling untuk mencari konsumen tetap dan bisa menambah juga penghasilan dari sang penjualan tersebut. Dengan melihat penjual sebelumnya dari yang berkeliling di sekitar area yang tidak begitu luas, maksudnya itu bisa berkeliling antar komplek maupun antar uh, komplek lainnya. Oke, berikut ini adalah tutorial yang kami buat bagi yang mau memesan uh, kue putu. Pertama, teman-teman yang ingin memesan kue putu kami, pergilah uh, ke website yang telah disediakan, seperti yang bisa dilihat di bawah. Nantinya akan muncul tampilan seperti berikut. Kedua, klik pada makanan atau menu kue putu yang ingin dibeli. Di sini terdapat berbagai macam kue putu yang kami jualkan dari putu tangka, ada putu tangka, putu menangis, putu canggiri, dan putu kacang. Di sini kami akan mencoba membeli kue putu tongkat. Oke, berikutnya setelah menampilkan sebagai pembeli, Anda tinggal memilih kuantiti atau jumlah yang di mana ada jumlah pembelian kue putu. Dan selanjutnya tinggal tukar atau melanjutkan pembayaran agar penjual dapat langsung mengirimkan kue tersebut. Bisa dilihat di tampilan berikut ya. Setelah kita mengklik putu tangka, muncul tampilan sebagai berikut. Yang nantinya tinggal pilih mau berapa jumlah yang diinginkan. Dan kemudian tinggal add to cart. Ini merupakan contoh tampilan cart dalam pembelian kue putu di Putu Street, dan klik view cart untuk melanjutkan ke menu pembayaran. Di sini ada lihat ya kue putu tongkat dan satu lagi putu cangkiri dengan subtotal 9.000. Oke, setelah dirasa alamat dan total pembeliannya sudah sesuai, maka tinggal melakukan check out dan melakukan pembayarannya telah disediakan. Pembelian telah selesai, Anda hanya tinggal menunggu pesanan datang. Selamat menikmati dan kami menanti pembelian Anda selanjutnya. Terima kasih. Bisa dilihat ya, tampilan berikut merupakan tampilan check out yang sudah sesuai dengan pemesanan kita. Ada harga satuan dan subtotalnya. Mungkin sekian dari kelompok Nobita untuk mempresentasikan penjualan kue putu. Saya ucapkan terima kasih.